Pada awal musim kurban tahun ini, sebuah operasi intelijen kepolisian di salah satu wilayah kabupaten di Jawa Barat mengungkap fakta mencengangkan. Sebuah gudang yang selama ini tidak pernah mendapatkan perhatian khusus, mendadak menjadi sorotan setelah informasi dari masyarakat sekitar menyebutkan adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan pengumpulan sapi kurban. Gudang tersebut terletak di sebuah kawasan yang secara geografis cukup strategis, namun tersembunyi di antara pemukiman dan areal persawahan. Dari luar, tidak ada yang spesial terlihat, hanya sebuah bangunan besar dengan pintu besi yang terkunci rapat. Namun dari dalamnya, tim intelijen mendapati kondisi yang jauh berbeda dari yang diperkirakan. Setelah serangkaian pengintaian selama beberapa hari, kepolisian berhasil melakukan penggeledahan secara resmi dengan surat izin dari pihak berwenang. Di dalam gudang itu, ditemukan ratusan sapi yang dikumpulkan dan ditempatkan dalam kandang-kandang darurat yang terlihat seadanya. Jumlah sapi tersebut sangat banyak dan mayoritas tampak dalam kondisi kurang baik, dengan ruang gerak yang sempit dan sanitasi yang minim. Tim penyidik mencatat bahwa sapi-sapi ini seharusnya diperuntukkan sebagai hewan kurban dalam rangkaian perayaan Idul Adha yang akan segera berlangsung. Namun, dari hasil pengamatan awal dan dokumen pendukung yang ditemukan di sekitar lokasi, ada kejanggalan yang membuat tim merasa perlu melakukan penyelidikan lebih mendalam. Sapi-sapi yang ada di gudang tersebut tidak memiliki dokumen asal-usul yang jelas. Surat-surat kesehatan hewan dan sertifikat resmi tidak ditemukan atau bahkan diduga palsu. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai legalitas dan keabsahan sapi tersebut sebagai hewan kurban yang sah. Selain itu, pengumpulan sapi di satu tempat dengan jumlah sebanyak itu, tanpa adanya pengawasan ketat dari instansi, terkait sudah menjadi indikasi awal adanya penyimpangan prosedur. Tim intelijen kepolisian mencurigai adanya jaringan yang memanfaatkan momentum kurban untuk melakukan transaksi hewan secara ilegal. Pengamanan ketat diterapkan di lokasi untuk mencegah sapi-sapi tersebut dipindahkan atau dijual ke pihak lain sebelum penyelidikan selesai. Pemeriksaan kesehatan sapi dilakukan secara cepat untuk memastikan kondisi fisik hewan tersebut, dan hasilnya menunjukkan banyak sapi dalam keadaan stres dan kurang perawatan. Penyidik juga menemukan adanya beberapa catatan transaksi yang disimpan secara tertutup di dalam gudang. Catatan ini menunjukkan adanya pergerakan sapi yang berulang kali dipindah tangankan dalam jangka waktu singkat, yang menimbulkan dugaan kuat bahwa sapi-sapi tersebut bukanlah untuk konsumsi kurban secara langsung, melainkan bagian dari praktik jual-beli yang disamarkan. Pada bab ini, dapat disimpulkan bahwa gudang tersebut merupakan pusat kegiatan yang mencurigakan terkait sapi kurban di wilayah tersebut. Penemuan ini membuka pintu untuk investigasi lebih luas yang akan mengungkap jaringan dan praktik korupsi di balik pengadaan sapi kurban. Kepolisian berjanji akan terus mengembangkan kasus ini secara transparan demi menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa proses ibadah kurban berlangsung dengan jujur dan sesuai aturan yang berlaku. Operasi penyelidikan yang dilakukan oleh tim intelijen kepolisian terus berlanjut dengan fokus mendalam pada kasus sapi kurban yang ditemukan di gudang di Jawa Barat. Dari hasil penggeledahan dan pendataan di lokasi, terungkap bahwa temuan tersebut bukan sekadar persoalan penyimpanan hewan kurban yang tidak sesuai prosedur, melainkan sebuah praktik korupsi yang melibatkan berbagai pihak dengan pola sistematis dan terorganisir. Langkah pertama dalam proses penyelidikan adalah menelusuri dokumen pendukung yang ditemukan di sekitar gudang. Dokumen tersebut terdiri atas sejumlah surat pengadaan, faktur pembelian, sertifikat kesehatan hewan, serta beberapa catatan transaksi yang tampak seperti pembukuan internal. Pemeriksaan dokumen ini membuka fakta mengejutkan. Banyak surat yang tidak resmi, bahkan diduga dipalsukan. Beberapa dokumen pengadaan sapi yang diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai bukti pembelian hewan kurban ternyata tidak dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Selain dokumen, tim intelijen juga melakukan pelacakan jejak pengadaan sapi. Jejak ini mengarah ke beberapa peternak dan pemasok yang selama ini menjadi mitra dalam pengadaan sapi kurban untuk wilayah tersebut. Namun pemeriksaan intensif menemukan bahwa sapi-sapi yang ada di gudang telah beberapa kali berpindah tangan secara ilegal dan tidak pernah mencapai tujuan akhir sebagai hewan kurban yang disembelih untuk masyarakat. Pengulangan transaksi jual-beli sapi dalam waktu singkat memperlihatkan sebuah modus operandi yang rumit, di mana sapi yang seharusnya disembelih dan didistribusikan kepada masyarakat malah disimpan kembali untuk dijual ulang demi keuntungan pribadi kelompok tertentu. Kondisi ini bukan hanya merugikan pemerintah, tetapi juga menipu masyarakat yang mempercayakan hewan kurban mereka
melalui jalur resmi. Bukti lain yang ditemukan adalah adanya keterlibatan oknum pejabat dan aparat yang seharusnya bertugas mengawasi dan mengendalikan proses pengadaan sapi kurban. Dari keterangan yang berhasil dikumpulkan tim Intel, terdapat jaringan yang bekerja sama erat antara pemasok, oknum pemerintahan, dan pihak-pihak lain yang mengambil keuntungan dari sistem pengadaan ini. Jaringan ini sengaja memanipulasi data dan proses administrasi agar sapi-sapi tersebut dapat digunakan sebagai alat transaksi gelap. Kecurigaan terhadap praktik korupsi semakin diperkuat oleh temuan adanya rekening-rekening bank yang menjadi tempat aliran dana hasil penjualan sapi kurban ilegal. Aliran dana ini menunjukkan pola transfer yang tidak wajar dan melibatkan beberapa pihak dengan posisi strategis dalam rantai pengadaan. Semua bukti ini sedang dikumpulkan sebagai bagian dari berkas perkara untuk proses hukum yang lebih lanjut. Tim penyidik juga melakukan pemeriksaan intensif terhadap sapi-sapi yang ditemukan di gudang. Banyak hewan yang mengalami stres berat akibat perlakuan yang tidak manusiawi dan penempatan dalam ruang yang sempit dan tidak layak. Keadaan ini menimbulkan keraguan terhadap standar kesejahteraan hewan yang seharusnya dijaga selama proses pengadaan hingga distribusi hewan kurban. Investigasi ini juga mengungkap kelemahan pengawasan dari pihak pemerintah daerah. Pengawasan yang longgar dan lemahnya koordinasi antar instansi terkait membuka celah besar bagi jaringan korup yang mengambil kesempatan untuk mengeksploitasi program pengadaan sapi kurban. Beberapa pejabat yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan ditemukan lalai dan bahkan terindikasi turut serta dalam praktik manipulasi data dan dokumen. Pengungkapan ini menimbulkan keprihatinan mendalam dari berbagai kalangan, mengingat ibadah kurban merupakan salah satu momen penting bagi masyarakat. Kepercayaan publik terhadap pengadaan sapi kurban secara resmi menjadi tercoreng akibat adanya kasus ini. Pemerintah dan kepolisian diharapkan dapat mengambil langkah tegas agar kasus ini tidak berulang dan agar keadilan dapat ditegakkan. Pengungkapan kasus sapi kurban yang ditemukan di sebuah gudang di Jawa Barat tidak hanya membuka tabir praktik ilegal dalam pengadaan hewan kurban, tetapi juga menguak dampak luas yang dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat, serta keterlibatan pihak-pihak penting dalam jaringan korupsi tersebut. Penyelidikan yang mendalam mengidentifikasi sejumlah oknum pejabat, pelaku bisnis, dan bahkan aparat yang turut andil dalam skema penggelapan dan manipulasi yang terjadi. Salah satu dampak langsung dari kasus ini adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan sapi kurban yang selama ini dianggap berjalan secara transparan dan adil. Masyarakat yang selama ini mengandalkan jalur resmi untuk memperoleh hewan kurban merasa tertipu, karena sapi yang seharusnya mereka terima justru dipindah tangankan secara ilegal dan dijual kembali. Kondisi ini memunculkan keresahan dan kekecewaan yang meluas, terutama bagi mereka yang sudah menyiapkan dana untuk berkurban, namun gagal mendapatkan hewan yang sesuai. Tidak hanya itu, pengungkapan kasus ini turut menimbulkan kerugian material dan imaterial yang cukup signifikan bagi pemerintah daerah. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembelian sapi kurban guna distribusi kepada warga yang berhak, ternyata sebagian besar mengalir ke pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini mengakibatkan anggaran pengadaan sapi kurban membengkak tanpa diimbangi dengan hasil yang memadai, bahkan cenderung merugikan banyak pihak. Pengelolaan anggaran yang buruk dan penyalahgunaan wewenang membuat program pengadaan sapi kurban mengalami stagnasi dan kehilangan integritas. Dalam proses penyidikan, terungkap pula bahwa terdapat jaringan kompleks yang terstruktur dengan jelas di balik praktik korupsi ini. Jaringan tersebut melibatkan oknum pejabat pemerintahan di tingkat kabupaten dan desa, pengusaha ternak, serta aparat pengawas yang seharusnya menjalankan fungsi kontrol. Para pelaku menggunakan berbagai modus operandi seperti pemalsuan dokumen, pengadaan, manipulasi harga sapi, hingga kolusi dalam proses distribusi sapi kurban. Skema ini berjalan cukup lama dan melibatkan banyak pihak sehingga sulit terdeteksi oleh pengawasan rutin. Keterlibatan pejabat-pejabat tersebut tidak hanya sebatas memberikan izin atau menutup mata terhadap praktik ilegal, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam pengaturan pasar sapi kurban gelap yang menguntungkan mereka secara finansial. Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan adanya aliran dana yang mengalir ke rekening pribadi dan kelompok tertentu sebagai imbalan atas kelancaran operasi ilegal ini. Temuan ini menjadi bukti kuat adanya korupsi yang telah merusak sistem pengadaan hewan kurban secara menyeluruh. Dampak sosial dari kasus ini juga tidak kalah serius. Praktik korupsi yang terjadi merusak rasa keadilan dan solidaritas sosial dalam masyarakat, terutama saat momen Idul Adha yang seharusnya menjadi waktu untuk saling berbagi dan meningkatkan keimanan.
Ketidakadilan dalam distribusi sapi kurban memperlebar jurang ketidakpercayaan antara masyarakat dengan pemerintah serta aparat yang bertugas mengawasi. Hal ini berpotensi menimbulkan ketegangan sosial dan berpengaruh negatif terhadap citra institusi pemerintahan di tingkat lokal. Selain itu, penyelidikan juga menemukan bahwa kelemahan sistem pengawasan dan regulasi menjadi salah satu faktor utama yang memicu praktik korupsi ini. Tidak adanya mekanisme audit yang rutin dan independen, serta lemahnya koordinasi antar instansi terkait membuat celah bagi para pelaku untuk menjalankan aksinya tanpa hambatan berarti. Kondisi ini menegaskan perlunya reformasi dalam tata kelola pengadaan sapi kurban agar lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik-praktik ilegal. Analisis terhadap kasus ini menunjukkan bahwa tanpa adanya komitmen serius dari seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, kasus serupa berpotensi terus terjadi di masa mendatang. Oleh sebab itu, penegakan hukum yang tegas dan perbaikan sistem pengawasan menjadi kunci utama dalam mengembalikan kepercayaan publik serta memastikan ibadah kurban berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kejujuran. Kasus korupsi sapi kurban yang terungkap di sebuah gudang di Jawa Barat telah menjadi perhatian serius tidak hanya bagi aparat kepolisian, tetapi juga pemerintah daerah dan masyarakat luas. Setelah serangkaian penyelidikan dan pengumpulan bukti yang kuat, kini saatnya bagi penegakan hukum dan upaya pemulihan kepercayaan publik untuk segera dijalankan secara simultan dan menyeluruh. Langkah pertama yang diambil oleh pihak kepolisian adalah melakukan penahanan terhadap sejumlah tersangka yang diduga kuat terlibat dalam jaringan korupsi ini. Penahanan dilakukan terhadap oknum pejabat pemerintah daerah, pengusaha ternak, serta oknum aparat yang terlibat dalam manipulasi dokumen dan penggelapan dana pengadaan sapi kurban. Proses penyidikan lanjutan terus berjalan untuk memperkuat berkas perkara dan mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain yang selama ini berperan dalam skema tersebut. Selain itu, aparat hukum bekerja sama dengan institusi pengawas keuangan negara guna menelusuri aliran dana hasil korupsi. Analisis keuangan mendalam dilakukan untuk mengidentifikasi rekening-rekening yang digunakan sebagai tempat menampung dana hasil penjualan sapi kurban ilegal. Upaya ini bertujuan untuk melakukan penyitaan aset yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi, sehingga memberikan efek jera bagi para pelaku dan mengembalikan sebagian kerugian negara. Sementara itu, pemerintah daerah bersama aparat terkait juga mulai melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengadaan sapi kurban. Reformasi sistem pengadaan menjadi prioritas utama agar tidak terjadi lagi penyimpangan yang merugikan masyarakat dan negara. Kebijakan baru yang lebih transparan, penggunaan teknologi digital dalam pendataan dan pengawasan, serta pelibatan pihak ketiga yang independen direncanakan untuk meningkatkan akuntabilitas dan mencegah praktik korupsi serupa di masa depan. Upaya pemulihan kepercayaan publik juga menjadi fokus penting. Pemerintah daerah melakukan komunikasi intensif dengan masyarakat untuk memberikan penjelasan terkait kasus ini serta langkah-langkah yang diambil untuk menangani dan mencegahnya. Selain itu, program distribusi sapi kurban dijalankan kembali dengan pengawasan ketat dan melibatkan organisasi masyarakat yang dipercaya sebagai pengawas independen. Pendekatan ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat, sekaligus memastikan bahwa hewan kurban benar-benar sampai ke tangan penerima yang berhak. Selain langkah internal, dukungan dari Lembaga Penegak Hukum Nasional dan KPK turut diperoleh guna memperkuat proses penanganan kasus ini. Kerja sama lintas institusi tersebut menjadi bukti komitmen bersama dalam memberantas korupsi, khususnya yang berdampak langsung pada masyarakat luas dan ibadah keagamaan. Kasus ini juga dijadikan contoh pembelajaran bagi daerah-daerah lain agar lebih waspada dan memperbaiki sistem pengadaan hewan kurban mereka. Tidak kalah penting, pihak kepolisian terus melakukan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat serta pelaku usaha ternak mengenai pentingnya integritas dan transparansi dalam pengadaan hewan kurban. Upaya ini diharapkan dapat membangun budaya anti korupsi yang kuat, sehingga praktik ilegal semacam ini tidak lagi ditemukan di kemudian hari. Penanganan kasus ini juga memunculkan berbagai rekomendasi untuk pemerintah pusat. Di antaranya adalah perlunya regulasi yang lebih ketat dan pengawasan nasional yang terintegrasi terkait pengadaan hewan kurban. Penguatan lembaga pengawas serta pengembangan sistem pelaporan dan audit berkala menjadi aspek krusial untuk mencegah penyalahgunaan anggaran dan penyelewengan hewan kurban. Akhirnya, kasus ini menjadi momentum penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kejujuran dan keadilan dalam pelaksanaan ibadah kurban. Upaya penegakan hukum yang tegas, reformasi sistem, dan partisipasi aktif masyarakat
diharapkan dapat mengembalikan nilai spiritual dan sosial dari tradisi kurban yang selama ini dijunjung tinggi.